Bencana merupakan suatu peristiwa yang disebabkan oleh manusia maupun alam yang berpotensi merugikan kehidupan manusia, mengganggu kehidupan normal, serta hilangnya harta dan benda. Banjir menjadi permasalahan rutin yang sering dihadapi oleh masyarakat yang tinggal pada wilayah pesisir dan aliran sungai. Untuk meminimalkan risiko bencana dan kerugian akibat banjir, salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah dengan cara menerapkan manajemen risiko bencana yang manfaatnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya dan mengurangi daya rusak yang tidak dapat dihindarkan. Telah terjadi hujan dengan intensitas tinggi selama 24 jam di Kota Bima pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, pukul 04.00 waktu Indonesia Tengah. BMKG memberikan informasi bahwa telah terjadi potensi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sekitar wilayah Kota Bima. Masyarakat, BPBD, dan semua pemangku kepentingan terkait diimbau agar waspada dan berhati-hati. Oke, terima kasih informasinya. Apakah air akan menuju ke rumah sakit mungkin? BPBD segera menginformasikan kepada instansi penanggulangan bencana terkait agar bersiap siaga. Wali Kota menetapkan status tanggap darurat dan mendirikan posko induk bencana yang bertempat di kantor Wali Kota Bima yang terdiri dari unsur pemerintah kota, BPBD, TNI, Polri, TSBK, Tagana, PMI, dan relawan lain. Berdasarkan pernyataan darurat bencana oleh Bapak Wali Kota Bima, dan beliau sudah menunjuk saya untuk mengkoordinir penanganan situasi bencana di daerah ini dengan catatan bahwa kondisi ini kita hadapi dengan kondisi tanggap darurat. Selama 15 hari ke depan, kita mengharapkan seluruh sektor baik kesehatan, pendidikan, infrastruktur maupun ketertiban dan keamanan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tupoksi masing-masing dalam mengantisipasi kondisi di wilayah kita saat ini. Sementara itu, arus air makin deras mulai masuk ke RSPKU Muhammadiyah Bima. RSPKU Muhammadiyah Bima segera mengaktifkan SKPDB RS, Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Rumah Sakit, melakukan evakuasi pasien, peralatan kesehatan, dan dokumen-dokumen penting milik rumah sakit. Terima kasih Pak Imran. Kalau kondisi banjir sudah mulai naik, tolong dikoordinasi semua unit supaya mereka bisa bekerja lebih baik, menyelamatkan semua alat-alat yang terendam banjir, kemungkinan terendam, dan juga menyelamatkan pasien ke lantai atas. Jadi semua itu tolong dikoordinasikan semua. Kemudian saya akan tetap memantau bagaimana perkembangan pelayanan di rumah sakit. Saya standby. Terima kasih. Sementara itu, MDMC Kota Bima segera mendirikan pos koordinasi tanggap darurat, pos pengungsian, pos pelayanan kesehatan, dan dapur umum di Gedung Serbaguna Muhammadiyah Bima. Setelah 8 jam kemudian, banjir mulai surut. Beberapa warga yang mulai mengalami masalah kesehatan datang ke RSPKU Muhammadiyah Bima, sedangkan pasien yang tidak dapat tertangani dirujuk ke RSUD Bima. Tidak ada korban jiwa yang meninggal akibat banjir, namun dampaknya menimbulkan kerugian yang sangat besar. Ada 4 korban yang butuh segera dievakuasi karena kemudian saya tidak melihat yang Langkah penanganan darurat yang akan dilakukan antara lain
evakuasi dan pertolongan darurat terhadap korban bencana, penanganan pengungsi, pembersihan dan pemulihan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik, perlindungan kelompok rentan. Di monitor semua laporan sudah sampaikan kepada saya. Saat ini tolong semua pasien dilayani baik di IGD dan maupun yang pasien dari masyarakat umum di GSG tolong dilaporkan juga ke Dinas Kesehatan. Komika bisa lebih tahu dan juga mungkin dari Dinas Kesehatan akan laporkan ke atas lagi. Jadi dan juga kita tolong tangani semua koordinasi. Kalau memang ada logistik yang kurang, tolong dikoordinasikan di semua unit. Misalnya dengan bagian rawat inap, bagian logistik, ya, kamar operasi. Kalau memang alat-alat yang dibutuhkan, tolong dikoordinasi supaya tidak terjadi kekurangan alat-alat tersebut atau alat-alat logistik tersebut. Terima kasih. Untuk seluruh rekan-rekan yang berada di lapangan, dari DSBK Nahe diinformasikan bahwa air di sana sudah benar-benar surut. Kepada kita semua yang tergabung dalam struktur insiden komando, bahwa Direktur SPKU Muhammadiyah Bima telah mengaktifkan sistem komando di rumah sakit. Maka dengan demikian struktur HICS akan kembali kepada struktur rumah sakit normalnya. Untuk itu silakan masing-masing kembali ke ruangan dengan fungsi masing-masing. Segera evaluasi masing-masing unit untuk proses pemulihan ini, apa yang masih kurang, apa yang harus kita lakukan, silakan dilaksanakan. Setelah proses penanganan dan air mulai surut, langkah selanjutnya yang dilakukan antara lain pembersihan dan pengkondisian kembali sarana prasarana rumah sakit, mengaktifkan kembali instalasi gawat darurat. Humas SKPDB RS melaporkan kondisi RSPKU Muhammadiyah Bima ke Dinas Kesehatan. Serta MDMC Kota Bima melaporkan perkembangan penanganan dampak banjir ke BPBD Kota Bima bahwa rumah sakit telah kembali berjalan normal dan membuka kembali pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai infrastruktur atau sarana vital di dalam penanggulangan bencana itu memang harus menjadi rumah sakit yang siap setiap saat. Oleh karena itu ini sangat penting MDMC, dan saya apresiasi kepada MDMC yang telah melaksanakan suatu pelatihan penguatan dari sisi rumah sakitnya sendiri. Karena kalau kita harus menolong orang, itu mestinya kita harus menyiapkan dirinya sendiri. Nah, ini sudah dilakukan. Saya kira hal yang bagus, dan ini kita juga bisa belajar dari 2 tahun yang lalu setelah terjadi banjir di mana hampir seluruh rumah sakit yang ada di Bima ini tutup akibat bencana itu, dan kemudian menginspirasi kita lakukan latihan sebelum jadi bencana sehingga nanti diharapkan kita siap untuk menangani itu. Nah, cukup menarik juga MDSC juga berinisiatif untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk juga ikut melakukan kesiapsiagaan terkait dengan mensupport dari rumah sakit itu. Nah, sekali lagi bahwa MDMC sampai saat ini saya lihat sebagai institusi di kesehatan yang cukup maju, dan saya terima kasih sekali atas supportnya. Saya berpengalaman juga di MDMC itu mulai dari awal berdirinya MDMC, saya sudah diundang untuk bicara di situ waktu saya di Bakornas.
Kemudian setiap kali kejadian-kejadian bencana atau emergensi, saya selalu melihat teman-teman MDMC mensupport BNPB. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini salah satu program NDMC dalam penguatan kapasitas wilayah yang hari ini kita laksanakan dalam kapasitas rumah sakit beserta masyarakat telah kita laksanakan dengan baik. Program ini memang di dalam hasil kerja MDMC program penguatan wilayah. Karena kita melihat bahwa kesatuan antara rumah sakit dengan masyarakat sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan itu akan menjadi lebih baik dalam sistem. Kita mengetahui kegiatan rumah sakit antara dokter, perawat, dan seluruh hal yang lainnya akan bisa bekerja dengan baik ketika ada satu sistem. Modul dalam program sebelumnya telah disusun. Tetapi menjadi penting modul-modul kita uji, sistem kita uji dalam pelaksanaan latihan sekarang. Nah, inilah kita nanti akan bisa mengukur juga keberhasilan program MDMC dalam peningkatan kapasitas wilayah. Sekaligus juga bentuk kerjasama yang sangat bagus antara Rumah Sakit Muhammadiyah dengan masyarakat serta dengan berbagai stakeholder. Dalam ini ada BMKG, ada instansi Basarnas, ada Dinas Kesehatan, pemerintah daerah yang melalui BPBD-nya. Semuanya kita uji sistem itu karena dalam kegiatan kebencanaan semua sektor akan terlibat dan ini alhamdulillah setelah kita uji ya. Dari hasil evaluasi yang kita dapatkan dari para penilai maupun observer dari berbagai pakar akan menjadi masukan yang sangat berarti untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Menurut saya penyelenggaraan latihan ini disasternya cukup bagus dan lengkap. Ya, saya udah banyak lihat latihan. Kadang-kadang hanya rumah sakit. Kalau ini betul-betul melibatkan semua unsur yang mungkin terlibat dalam penanggulangan bencana, baik dari dan kemudian unsur BNPB, BPBD itu sudah dilibatkan semua. Kemudian juga tim rumah sakit itu sudah solid, ya. Ditambah lagi, karena ini memang ada MDMC ini sangat membantu sekali mensupport kerjasama. Salut rumah sakit kelas D sebesar ini bisa melakukan latihan seperti ini. Ya, kalau rumah sakit kelas B ke atas biasa lah. Kalau ini kelas D bisa melakukan latihan seperti ini, ya salut. Saya pikir ini sekali lagi dengan Gladi Lapang ini akan memperkuat kami dalam rangka mempraktekkan sistem dan standar operasional prosedur yang sudah disahkan oleh Direktur SPKU Muhammadiyah Bima dan alhamdulillah itu terlaksana dengan baik. Bima tangguh, MDMC keren. Bima tangguh, MDMC keren. Bima tangguh, MDMC keren. Bima